Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'da wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sore ini akan kami bacakan penjelasan tentang bahwa Nabi Muhammad itu merupakan Nabi yang Allah beri kewenangan untuk memberikan syafaat. Istilahnya syafaatul uzma, syafaat yang agung. Karena nabi-nabi yang lain atau rasul-rasul yang lain itu baru bisa mensyafaati umatnya setelah mendapatkan dari Rasulullah. Sebelum mendapatkan dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW, para nabi yang lain tidak bisa atau belum bisa memberi syafaat kepada umatnya. Wajibu dan wajib apa ayyuk lama untuk diketahui annahu sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yasfa'u akan berikan syafaat atau pertolongan fi faslil qadai pada waktu penetapan keputusan hukum. Ai fil qada'il fasili bainan nas, yaitu pada waktu keputusan hukum ditetapkan di antara manusia pada hari kiamat nanti. Nah, ceritanya itu agak panjang yang mungkin tidak selesai dalam satu kali pertemuan. Ruya diriwayatkan annahu bahwasanya idza jama'allahu nasa, ketika Allah mengumpulkan manusia fi sa'idin wahidin, di satu tempat, yaumal kiamati pada hari kiamat, akbalatin naru yarkabu ba'duha ba'don. Ketika itu manusia digiring oleh api, yang api itu datang bertumpuk-tumpuk. Wa khazanatuha yakufunaha anin nas, dan api itu ada penjaganya, ada yang Allah tugaskan untuk mengendalikan api tadi jangan sampai langsung membakar manusia. Dia cukup menggiring manusia untuk berkumpul di satu tempat. Dan yang dikumpulkan itu semua manusia, sejak Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir sebelum kiamat. Wa yataqulu wa izzati rabbi la yahliyanna baini wa baina azwaji. Dan api itu bisa berkata, demi kebesaran Tuhanku akan berkumpul antara aku dengan pasangan-pasanganku. Di apinya ngomong begitu. Fayaquluna, maka para malaikat yang Allah tugaskan menjaga api tadi berkata laha kepada api, waman azwajuka, dan siapa pasangan-pasanganmu itu? Fataqulu, kemudian api menjawab, kullu mutakabbirin jabbarin, yaitu setiap orang yang sombong dan memaksakan kehendak, itu akan menjadi pasangannya api, yang akan ditemui oleh api. Fala yazalun nasu yamuju ba'duhum fi ba'din alfa amin, maka secara terus menerus manusia berkumpul, ya, seluruh manusia berkumpul bagaikan lautan manusia secara bergelombang, dan itu terjadi sampai 1000 tahun di masa pengumpulan, sejak bangun dari kubur masing-masing kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, itu perlu waktu selama 1000 tahun. Nah, wallahu ta'ala la yukallimuhum kalimatan wahidatan, dan selama 1000 tahun itu tidak sepatah kata pun Allah berfirman, artinya didiemin oleh Allah, sehingga manusia kebingungan, tidak tahu apa yang harus dia lakukan, karena memang juga Allah sebagai penguasa tunggal dan menunjukkan kebesarannya. Saat itu Allah tidak berfirman sepatah kata pun. Fayastatul haulu ala ahlil mauqifi, maka kondisi yang seperti ini membuat stres seluruh manusia.
Bahkan saking stresnya itu hatta yatamannaul insyirafa min hadzal mauqifi. Mereka berandai-andai ingin segera keluar dari kondisi yang seperti itu, walau ila jahannama, walaupun harus ke neraka jahanam. Di saking stresnya menunggu keputusan Allah selama 1000 tahun, tidak ada apa-apa, ya, artinya tidak ada mau diapain dan selanjutnya bagaimana, itu tidak ada yang bisa memberikan penjelasan. Ya. Para rasul pun juga diam 1000 bahasa. Maka semua umatnya pada bingung, ya, jenuh karena selama 1000 tahun, sehingga dalam kejenuhan itu mereka berandai-andai. Seandainya mereka bisa keluar dari kondisi seperti itu, nggak apa-apa walaupun harus digiring ke jahanam. Fayaqulu ba'duhum li ba'din. Ketika mereka sudah benar-benar sampai pada puncak kebingungan, tiba-tiba salah seorang dari pemimpin manusia saat itu, ya, dia berkata, idhabu ila abikum adama. Pergilah kalian semua menuju bapak kalian, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Barangkali Nabi Adam akan bisa memberikan penjelasan apa yang akan terjadi berikutnya. Fayatuna adama, maka kemudian seluruh umat manusia itu dipimpin oleh ketua rombongannya menemui Nabi Adam alaihi salam. Setelah ketemu, fayaquluna, kemudian para pemimpin itu berkata, ya abal basar, wahai bapaknya seluruh umat manusia, al-amru alaina sadidun, keadaan kami ini sungguh sangat menderita. Wa antalladzi khalaqakallahu biyadihi, sedangkan engkau adalah satu-satunya manusia yang Allah ciptakan dengan tangannya sendiri. Itu bahasanya itu, ya, dengan kekuasaannya sendiri. Kalau yang lain-lain itu kan Allah ciptakan melalui perantara bapak ibunya. Tapi kalau Nabi Adam itu Allah ciptakan dengan kuasa Allah sendiri. Wa asjada laka malaikatahu, bahkan kemudian Allah menyuruh kepada malaikat untuk bersujud kepadamu. Wa nafakha fika mir ruhihi, dan Allah telah meniupkan sebagian ruhnya kepadamu. Isfa'lana, 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 tolonglah kami, tolonglah kami, tolonglah kami fi fasl qadai, dalam penetapan keputusan hukum. Isfa'lana ila rabbika liyaqdi alaina, tolonglah kami atau mintakanlah tolong kami kepada Tuhanmu agar Allah segera memberikan keputusan. Itu permintaan manusia saat nanti pada hari kiamat kepada Nabi Adam. Kenapa kok yang didatangi pertama kali Nabi Adam? Karena Nabi Adamlah satu-satunya manusia yang Allah ciptakan sendiri, tidak melalui perantara bapak dan ibunya. Kemudian setelah Nabi Adam jadi, Allah suruh para malaikat untuk sujud. Allah sendiri yang meniupkan ruhnya kepada Nabi Adam. Maka wajar jika kemudian Nabi Adam dimintain tolong oleh umatnya untuk memberikan syafaat, atau paling tidak, ya, untuk menanyakan kepada Allah tentang nasib mereka. Fayaqulu, kemudian Nabi Adam menjawab, lastu hunaka, itu bukan kewenanganku. Artinya Nabi Adam pun juga tidak sanggup ketika dimintain tolong oleh umatnya nanti pada hari kiamat. Lastu hunaka, aku enggak berani. Ini qad ukhrijtu minal jannati bi khati'atin, karena saat ini aku pun juga teringat akan kesalahanku, yang hanya karena satu kali kesalahan kemudian aku oleh Allah dikeluarkan dari surga. Di Nabi Adam juga tidak sanggup untuk memintakan, ya, syafaat kepada Allah, karena Nabi Adam pun juga sedang ketakutan, tapi takutnya bukan takut dengan siksa, takut dengan keagungan Allah. Saking wibawanya Allah itu sampai Nabi Adam pun juga ketakutan, tidak berani usul, tidak berani meminta. Bahkan Nabi Adam teringat akan kesalahannya ketika melanggar larangan Allah, tidak boleh dekat-dekat dengan pohon keabadian, tapi ternyata Nabi Adam justru malah memakannya. Nah, padahal
kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam itu adalah kesalahan orang yang mencintai Allah. Di kesalahan itu terjadi justru karena saking cintanya kepada Allah. Kok bisa? Iya, begini. Pada mulanya iblis itu berulang kali menggoda Nabi Adam dan Ibu Hawa untuk makan buah khuldi. Tapi tetap ditolak. Nabi Adam tidak tergoda dengan rayuan iblis. Baru kemudian iblis itu bersumpah menggunakan nama Allah. Jadi ketika menggoda Nabi Adam itu menggunakan senjata, yaitu bersumpah menggunakan Allah, menggunakan nama Allah. Lalu Nabi Adam sebagai hamba yang mencintai Allah tidak menyangka kalau ada makhluk yang berani bersumpah palsu dengan menggunakan nama Allah. Maka akhirnya Nabi Adam pun juga menuruti ya godaan si iblis tadi, sehingga makan atau mendekati syajaratul khuldi. Nah, karena kesalahan yang seperti itu, kemudian Nabi Adam Allah turunkan ke dunia. Jadi kesalahan Nabi Adam itu kesalahan yang membawa barokah. Kenapa? Dengan kesalahan itu kemudian Allah turunkan ke dunia, sehingga di dunia Nabi Adam beranak pinak sampai kepada kita. Seandainya kok Nabi Adam dulu itu tidak berbuat salah sehingga tetap di surga, maka tujuan Allah menciptakan Nabi Adam itu ya tidak berhasil. Wong Allah bikin Nabi Adam itu memang disiapkan sebagai khalifah di muka bumi. Dari awal Allah menciptakan Nabi Adam itu memang calon ditugaskan di muka bumi. Cuma skenario yang Allah bikin itu diberi pengalaman tinggal di surga dulu. Ya, terus di surga melakukan kesalahan, kemudian akhirnya diturunkan ke bumi. Padahal memang dari awal rencana Allah Nabi Adam itu dijadikan khalifah di muka bumi. Nah, bukti bahwa Allah juga sangat mencintai Nabi Adam itu seperti halnya begini loh Pak. Kita sebagai orang tua punya anak, kita sayang sama anak kita itu. Anak kita itu tinggal di rumah kita. Setiap hari kita yang mencukupi kebutuhannya. Suatu hari karena si anak kita itu melakukan kesalahan, akhirnya kita usir dari rumah kita. Tapi kita suruh menempati rumah yang kita sediakan. Udah, mulai sekarang kamu jangan ikut aku lagi. Kamu tempatin rumahmu sendiri di sana itu. Nah, jadi Allah mengusir Nabi Adam, tapi disediani tempat. Bukan diusir terus suruh nyari tempat sendiri, itu enggak. Ya. Seperti halnya orang tua yang mengusir anaknya, tapi disuruh menempati rumahnya sendiri. Itu satu. Dan semua fasilitas yang dibutuhkan sudah Allah sediakan, tinggal menggunakan. Nah, kedua, nanti sewaktu-waktu kamu ingin kembali ke sini lagi, ini tak bawain kuncinya. Gitu loh. Kuncinya apa? Yaitu la ilaha illallah. Jadi Allah menurunkan Nabi Adam ke dunia itu tidak diturunkan begitu saja terus seperti orang menghukum, itu tidak. Ya. Pertama, yang akan ditempati yaitu di dunia ini sudah disediakan oleh Allah dengan lengkap segala fasilitas yang dibutuhkan. Kedua, Nabi Adam dikasih sangu kunci. Nanti kalau kamu tugasnya di dunia sudah selesai, ingin kembali lagi ke surga, ini kuncinya tak bawain. Nah, yaitu kuncinya la ilaha illallah. Jadi kayak orang tua ngusir anaknya ya. Dah, mulai sekarang kamu tinggal di rumahmu sendiri sana. Nah, terus ini kuncinya. Nanti kalau waktu kamu ingin kembali lagi ke sini, ini kuncinya. Jadi bawain kunci. Seandainya Allah tidak sayang sama Nabi Adam, tidak dibawain kunci. Ya, biar tetap tinggal di dunia. Nyatanya dibawain kunci. Kuncinya apa? Yaitu la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Nah, kita semua ini adalah anak cucu Nabi Adam. Dengan demikian kita semua yang beriman ini adalah calon-calon pewaris surga. Ya, karena yang menempati surga pertama kali kan Nabi Adam, dan kita sebagai cucu Nabi Adam. Maka kalau kita orang mukmin masuk surga, itu bahasa yang dipakai oleh Al-Qur'an itu alladzina yarisunal firdaus. Nah, orang-orang yang mewarisi surga firdaus. Kalimatnya mewarisi.
Kenapa kok mewarisi? Karena memang surga itu milik kakek kita, milik nenek kita. Sehingga ketika kita sebagai cucunya menempati tempat itu seperti halnya seorang cucu yang mewarisi tempat kakeknya dan neneknya. Maka kalau kita kemudian nanti tidak masuk surga itu ya aneh. Ya, berarti kita tidak diakui sebagai cucunya. Nah, tanda utama kita sebagai cucu Nabi Adam itu apa? Yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalkan kita masih beriman kepada Allah, kita masih berpegang pada kalimat tauhid, itu digambarkan seperti halnya orang yang masih membawa kuncinya surga. Sehingga nanti sewaktu-waktu masih bisa kembali ke surga lagi karena sudah membawa kuncinya. Maka kuncinya ini jangan dihilangkan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu pesannya kan begitu. Jangan sekali-kali mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Karena kalau tidak Islam kamu nanti tidak bisa masuk surga. Karena surga hanya disediakan oleh mereka yang Islam. Nah, maka iman harus dijaga, jangan sampai terlepas. Nah, iman harus dipelihara, jangan sampai rusak. Iman harus diperbarui, diperbaiki, supaya nanti bisa kita gunakan sebagai bekal untuk mewarisi surga ya, yang dulu pernah ditempatin oleh asal usul manusia, yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa, bapak dan ibu kita semua. Jadi Nabi Adam yang punya kedudukan semulia itu pun itu juga tidak bisa memberi syafaat kepada umat pada hari kiamat. Maka kemudian Nabi Adam itu memberi saran. Nah, kita disuruh menemui Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh adalah nabi yang pertama kali Allah angkat sebagai rasulnya. Nah, Nabi Nuh ini salah seorang rasul yang tugasnya itu paling lama, yaitu 950 tahun. Itu masa dakwahnya loh Pak, bukan umurnya lebih dari itu. Umur Nabi Nuh itu lebih dari 1000 tahun. Dan itu tugasnya sebagai dai, menyampaikan risalah, tugas dari Allah itu selama 950 tahun. Segala cara sudah dicoba. Cara yang lembut, yang kasar, yang diam-diam, yang terang-terangan, semuanya sudah dicoba. Tapi tetap tidak berhasil. Ya, tidak berhasil dalam arti pengikut Nabi Nuh itu hanya 80 orang. Ya, bayangkan, dakwah selama 950 tahun, pengikutnya hanya 80 orang. Bahkan istri dan anaknya aja ada yang tidak percaya. Dan nanti cerita selengkapnya insya Allah akan kita bacakan besok ya, mengapa Nabi Nuh juga dimintai syafaat dan sanggup apa tidak, itu insya Allah besok kita bacakan. Sore ini sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.